kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 15 korban kecelakaan tol Cipularang kilometer 92 masih dirawat di rumah sakit. Sementara sang sopir truk pulih dan kini diperiksa. Seorang pemuda di Kota Bandung tewas ditusuk oleh seorang yang diduga anggota geng motor. Seorang peracik ganja sintesis ditangkap di rumah produksinya daerah Kota Bandung. Ya, seorang pemuda di Bandung tewas ditusuk pisau oleh seseorang yang diduga geng motor pada Sabtu malam. Pelaku akhirnya ditangkap bersama 5 orang lain yang masih di bawah umur. Ini ya? Emang ini dan banyak ini. Sabtu malam, 4 pemuda tiba-tiba diserang sekelompok pemotor dengan senjata tajam di jalan kawasan Sudirman, Kota Bandung. Salah satu korban sampai tewas karena tusukan pisau. Sementara rekannya yang salah satunya perempuan tak mampu berkutik. Warga sekitar hanya mendengar teriakan minta tolong dan keributan. Diperkirakan jumlah pemotor ada 20 orang. Jadi si korbannya tuh lagi mau pulang. Pas mau pulang tuh korban itu ngobrol dulu, udah nyalain motor, udah tinggal berangkat lah. Nah pas mau berangkat tuh dari belakang ada yang turun, terjadilah bentrokan dari dua pihak. Oh, nyerang. Ya, dari dua bentrokan. Itu kurang lebih berapa motor yang nyerangnya? Lebih dari 20 motor kelihatannya mah, soalnya saya lagi menjaga tempat. Meski sempat kabur, Polrestabes Bandung akhirnya menangkap pelaku pada hari Minggu kemarin. Polisi mengatakan korban adalah pemuda 26 tahun asal Andir bernama Widiana Rahma. Sementara pelaku adalah seorang pemuda berinisial MAJ alias Bejo. Awalnya pelaku bersama rekannya yang masih di bawah umur berkonvoi dengan motor dari arah Cijerah ke Kota Bandung. Saat melewati Jalan Jenderal Sudirman, ia melihat korban dan rekannya duduk di sisi jalan. Mereka berhenti, lalu adu mulut pun terjadi. Itu konvoi bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dari arah Cijerah menuju Bandung. Pada saat melewati Jalan Jenderal Sudirman, melihat ada 4 orang yang lagi nongkrong, kemudian pelaku berhenti dan cecok mulut dengan korban. Dan terjadi keributan, dan korban jatuh tersungkur dan pelaku mengambil pisau langsung menusuk yang terselip di celananya dan tusuk ke punggung korban. Kemudian pelaku kabur bersama motor dengan teman-temannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menangkap 5 rekannya yang masih di bawah umur. Pelaku dikenakan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pencuri spesialis indekos di Kabupaten Bogor terpergok warga saat beraksi. Karena kesal, pelaku dipukul dan diikat sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pria ini mendapat hadiah boga mentah dari salah satu warga. Sembari tangannya diikat, ia diinterogasi oleh warga. Ternyata pria ini merupakan pencuri spesialis indekos yang tak kapok-kapok. Ia kembali beraksi di sebuah indekos di Desa Warna Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, setelah bebas dari penjara dengan kasus yang sama. Pelaku datang ke indekos seorang diri berbekal 6 kunci serep. Awalnya ia masuk ke kamar indekos pertama, mencuri uang sebesar Rp600.000. Di kamar indekos kedua, pelaku kembali beraksi, namun aksinya diketahui penghuni indekos lain, sehingga dilaporkan ke pemilik kos. Pelaku yang terpergok sedang berada di dalam kamar hanya bisa pasrah dan menyerah. Kata polisi juga dia udah keluar masuk. Oh, residivis. Jadi udah beberapa kali keluar masuk penjara kasus kayak begitu. Ini orang ini lagi katanya. Oh, yang penjebol kontrakan. Yang penjebol kontrakan itu. Oh, tapi di dalam sempat dia ada yang diambil atau udah acak-acakan. Iya. Ini ada acak-acakan, tapi yang ini udah masuk, udah ngambil. Oh, ngambil. Udah ngambil apa? Ada uang. Oh. Khawatir dengan amukan warga, pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Gunung Putri untuk diproses lebih lanjut.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, seorang peracik ganja sintetis di Kota Bandung ditangkap polisi. Selama beberapa bulan, pelaku telah memproduksi 8 kg ganja sintetis yang sebagian telah diedarkan melalui daring. Rumah indekos di kawasan Antapani, Kota Bandung disatroni polisi karena disinyalir indekos ini dijadikan tempat produksi ganja sintetis atau yang juga dikenal dengan tembakau gorila. Saat digerebek, polisi mendapati seorang pemuda berinisial AW sedang meracik bahan kimia dan tembakau untuk dijadikan ganja sintetis. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 1,7 ganja sintetis siap edar, bahan baku kimia dan tembakau. Hasil interogasi, pelaku sebelumnya telah memproduksi 6 kg ganja sintetis yang telah diedarkan melalui daring. Polisi akan mengejar pelaku lain yang menyuruh AW memproduksi ganja sekaligus sebagai pemodal, sebab peran AW hanya peracik ganja sintetis. Nanti kita kembangkan karena dapat informasi bahwa ini yang bersangkutan sementara keterangan awal mendapatkan alat-alat dan lain-lain dari seseorang. Jadi yang bersangkutan adalah tukang masaknya, sehingga pasti ada yang nyuruhnya dan siapa ini kita kembangkan. Ganja sintetis ini rencananya akan diedarkan di Kota Bandung. Polisi menangkap AW sekaligus mengamankan barang bukti ke Mapolrestabes Bandung untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berkedok arisan dengan hasil yang menggiurkan, seorang perempuan warga Banjar kini ditangkap polisi. Pelaku memakai uang arisan bodong untuk hidup mewah, mulai dari membeli mobil dan motor sampai merenovasi rumah. Warga Kota Banjar ini hanya bisa menyesali perbuatannya. Perempuan berinisial KN ditangkap lantaran jadi pelaku arisan bodong. Ia menipu ratusan orang dengan program arisan yang menggiurkan. Dari hasil penipuan itu, pelaku berhasil mengumpulkan uang hingga nyaris 2 miliar rupiah. Namun uang itu malah dipakai untuk membeli 3 motor, 2 mobil, hingga renovasi rumah. Hidup mewah yang diperoleh dari membohongi orang itu berujung petaka. Saat waktu jatuh tempo datang, pelaku akhirnya berkelit. Ia menjual mobil dan motornya hingga terkumpul 1,5 miliar rupiah untuk membayar janji keuntungan arisan yang ditawarkan. Namun sayangnya uang itu kurang dan masih ada 109 nasabah dengan total utang 560 juta rupiah yang belum terbayar. Pelaku akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini kita dalami apakah memang dari awal yang bersangkutan memang meniatkan seperti itu, kan tapi dari hasil penyidikan sementara kita melihat pada saat sudah memulai arisan ini kemudian sepertinya tergiur melihat uangnya cukup banyak, kemudian ada keinginan untuk menggunakan untuk kepentingan pribadi. Sudah nikah Pak atau masih lajang? Sudah. Ada keterlibatan keluarga atau suami? Sampai dengan saat ini belum ada bukti yang mengarah ke sana. Akibat menipu masyarakat dengan arisan bodong demi memenuhi kebutuhan hidup mewah, pelaku kini dibui. Perempuan 26 tahun ini terancam pidana paling lama 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar.